tentang yang sohor dari Bogor. Yang sohor dari Bogor itu bisa kuliner, bisa budaya, bisa tokoh dan lain-lain. Pokoknya sohor dari Bogor ditampilkan di channelnya Kampung Iman. Sore ini saya kesempatan berkunjung ke rumah makan Kencana, salah satu rumah makan Thai food di Jalan Surya Kencana yang mungkin yang masih eksis, yang komplek di jalur ini. Restoran ini kurang lebih tahun 79 didirikan oleh Ibu Han Kim Yun. Hari ini saya berjumpa dengan salah satu mantu dari pendiri rumah makan Kencana ini yang juga aktif di sini sama istrinya yang melanjutkan usaha dari restoran ini. Hari ini saya jumpa dengan Pak Mardi, biasa sebut Pak Rim. Dia aktif di bidang budaya ya Pak ya. Selamat sore Pak Mardi. Ya, sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. baik. Saya senang bisa jumpa dengan Terima Anda. kasih sudah mampir di Sineizen Week. Zaman dulu orang bilang Sineizen Week ya, Iya. Kampung ya. Iya. Jadi di sini pecinannya Bogor ya di Jalan Surya Kencana sekarang di Handelsstraat. Handelsstraat ya dulu ya. Iya saya hotel saya memang khusus cari yang sohor dari Bogor. Ya. Kali ini saya pilih salah satu restoran Thai food yang cukup lama sudah buka, yaitu Resto Kencana. Awalnya siapa yang Mbak yang buka restoran ini? Jadi ceritanya ibu mertua kami almarhum, beliau banting setir. Iya. Dulu awalnya beliau itu usahanya dengan kakaknya dan beliau itu usaha kelontongan. Kelontongan di sekarang itu toko Nongkrong Kencana. Oh gitu. Toko Nongkrong Kencana itu rumah warisan yang akhirnya terwaris, kemudian kami pindah ke tempat ini. Tapi memang di tahun 79 Mama almarhumah memutuskan untuk bantu setir dari toko kelontong menjadi waktu itu tukang bakmi. Oh bakmi dulu awalnya. Jadi awalnya ada 3 masakan utama, bakmi, toge goreng. Dulu menyebutnya bukan toge goreng nih, ampun, dulu menyebutnya toge rebus. Toge rebus Atau mie rebus. Oh ini Nah itu perlawanan. jadi beda dengan toge goreng yang sekarang populer. Karena memang di tahun 80-an itu kalau nggak salah kawan-kawan Jakarta itu melihat ada penganan khas Bogor yang dimasak di atas perapian, dianggapnya menggoreng padahal nggak pakai minyak. Iya. Begitu. Kemudian satu lagi memang nasi kik. Jadi ada 3 makanan yang memang awal-awal menjadi kisah awal mendirikannya rumah makan Kencana. Yang udah awal masih Kencana ini. Betul. Oke. Itu ya dari perkembangan tahun ke tahun kemudian menjadi berkembang aneka macam masakan. Betul. Nah, terus aja spesialisasi teknik food gitu ya. Betul. Tapi memang kalau boleh saya bercerita, kekerasan dari restoran ini awalnya adalah bakmi. Ini kami dibuat secara tradisional, masih menggunakan cara tradisional tanpa air abu selama 43 tahun ini. Dan mie itu akan nanti kamu nikmati di dalam sajian toge goreng. Toge goreng ini ya. Iya. Di toko Kencana ini boleh disebut andalannya apa aja nih? Jadi di samping mie, salah satunya adalah lomi. Lomi itu adalah mie kampung. Kami juga menyediakan nasi goreng babi pete. Kemudian masih kami sediakan juga menu-menu khas peranakan yang notabene memang masih orisinnya menggunakan G2 ya. Salah satunya adalah kaki babi, bakso sayur asin, bistik jadul. Nah itu kita coba jaga, jangan sampai hilang karena memang ini tradisi dari keluarga yang coba kita pertahankan. Ya. Terus kemudian kalau pengunjungnya yang sudah sini orang-orang lama atau banyak orang baru atau sebuah warung makan bagi kami kadang-kadang bisa
menyaksikan bahwa di dalam meja kami itu bisa ada 3 atau 4 generasi makan bareng. Kadang-kadang ada dulu si kakek neneknya ini dulu waktu pacaran pernah makan di sini misalnya. Kemudian tiba-tiba punya anak, anaknya sering dibawa ke sini, sekarang punya cucu, cucunya sudah punya anak lagi. Nah itu yang membuat membuat kami menjadi tetap bersemangat untuk menjaga warisan keluarga ini, meskipun boleh dikatakan tidak mudah, namun untuk untuk mempertahankan bisnis saat ini. Iya, apalagi setiap rumah makan ya. Betul sekali. Terus kalau hari-hari libur atau itu orang Jakarta masih singgah ada di sini. Ya, memang kita tahu bahwa Bogor itu kan kota perlintasan dan kota pelancongan ya, ya. Dari zaman dulu itu, dari masa Beitensor. Iya, sebelum Bogor buka, sebelum ada Jalan Pajajaran, di sini kan lintasan utama menuju puncak. Betul. Ya. Jadi memang weekend, kalau saat ini mungkin weekend atau akhir minggu itu menjadi tempat berkumpulnya kawan-kawan dari luar kota untuk berburu kuliner. Iya. Sekarang di kampung. Sekarang ini nanti. Tapi ada juga ya yang orang-orang Jakarta berkunjung ke Masih. sini. Betul lah. Dan mereka ingin menikmati. Mencoba disebutnya hidden gem ya, kampung ya. Di Bogor ini banyak hidden gem di kampung. Saya yakin seperti yang kampung gali dan presentasikan untuk masyarakat. Hidden gem ini memang luar biasa. Hidden gem artinya hidden gem itu jadi seperti berlian-berlian yang tersembunyi. Keunikan-keunikan atau arif lokal yang tersembunyi. Iya, yang kearifan lokal itu luar biasa. Oke. Anda tadi sebut punya identitas yaitu toge. Toge peranakan. Ada toge goreng apa? Toge goreng peranakan apa? Dibandingkan yang lain apa bedanya? Betul. Jadi kita tahu dan salah satu misi kami memang adalah mengenalkan kembali konsep peranakan Tionghoa. Jadi dalam konsepsi peranakan Tionghoa itu kita tahu bahwa masyarakat peranakan adalah masyarakat yang sudah berakulturasi dengan waktu yang cukup lama dalam konteks dan kondisi yang harmonis, dan juga terjadi pertukaran atau silang budaya yang menarik. Nah, salah satunya adalah menu tauge goreng. Ya. Kita tahu bahwa dalam komposisi dari sebuah tauge goreng itu ada istilah tauge ya. Kecambah dari kacang hijau, tauco, fermentasi dari kacang kedelai, tahu, kemudian ada mie, dan sebagainya. Jadi ini adalah dialek-dialek Hokkien yang kita yakini ini ya memang dibuat oleh masyarakat peranakan Hokkien saat itu. Mungkin saja ada sebuah cerita bahwa mereka itu nggak mau ketinggalan oleh gaya spagettinya Belanda. Mereka punya gaya, kami juga punya cerita. Jadi akhirnya muncul sebuah kisah toge goreng yang sekarang menjadi salah satu ciri khas makanan di Kota Bogor. Tapi ini toge goreng peranakan. Jadi mungkin satu-satunya ya, jangan toge peranakan di Kota Bogor ini. Kalau saya tidak bisa bilang begitu, tapi pengetahuan kami dan tradisi dari keluarga ini kami jaga, di mana ada hal menarik, Kang Pun. Salah satunya adalah wujud akulturasi dari masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Sunda Bogor. Apakah itu adalah final topping? Final topping dari toge goreng kami itu bukan kecap manis. Meskipun kecap manis sendiri adalah salah satu produk peranakan ya. Tapi final topping kami adalah gula aren. Ini nggak pakai kecap manis ya? Jadi tidak seperti yang lainnya, tidak pakai cuka karena asamnya asli dari masaknya tomat. Silakan dicicipi. Iya. Ini ya mungkin ini satu-satunya di Kota Bogor toge peranakan yang sudah berusia hampir 43 tahun. Dan semoga dilestarikan. Semoga terus bisa lestari. Dan orang ada jadi pilihan tertentu orang pengunjung sini mau ini. Betul. Jadi memperkaya khasana makanan khas Bogor, apalagi makanan akulturatif kampung. Iya. Begitu. Ini ya salah satu ya. Silakan. Bisa bagi. Ini halal ya? Itu halal. Dan vegetarian. Ya ada rasa pedasnya gitu enggak? Tergantung. Ada, tapi memang kalau ingin lebih pedas, kami menyediakan sambal bikinan rumahan, bikinan rencana yang memang khusus
menjadi temannya makan mie atau makan toge goreng. Iya, ini ada pedas juga ya. Kalau asamnya ini dari tomat ya? Asli Bukan dari tomat ya? Kampun, asli dari tomat. Tanpa cuka, tanpa kecap manis. Dan mie-nya dibuat sendiri tanpa air kamu. Jadi tidak pakai lontong, Kampun. Oh iya, ini kalau ya. kawan-kawan sudah kan dia pakai Ya. lontong. Yang lain-lainnya pakai lontong. Iya, pakai kalau oncom. Pakai oncom. Ini enggak ya? Kalau kita tanpa oncom, tanpa lontong, tapi diganti mie sajalah. Ya. Mie-nya mie buatan sendiri. Iya, tanpa oncom ya. Tanpa oncom. Ya. Biasanya kan di sana ya, ada oncomnya. Tapi memang yang utama memang ini ya, tahu ada, toge ini ada. Tapi ini yang istimewa yang lain dari lain tanpa kita manis pakai. Cukup dikasih apa? Gula aren. Gula aren. Ya. Oke. Kalian kita nikmati ini ya. Silakan. Ini memang agak beda nih dibandingkan yang lain ya dia rasanya. Jadi kalau dalam bahasa bahasa Inggrisnya itu kita sebutnya Chinese salad. Salad Tionghoa peranakan. Oh, salad ya. Salad Tionghoa peranakan. Jadi kami punya Puyong Hai, kalau Puyong Hai kami sebutnya Chinese pizza. Iya. Tapi kalau ini kalau memang segar rasanya, menyegarkan sebagai mungkin appetizer, pembuka hidangan, ini kita sebutnya Chinese salad. Iya. Iya, ada rasa asamnya itu memang dari ini ya. Dari tomat. Dari tomat ya. Betul. Ya, Jadi kalau ini memang diturunkan oleh mamah dan tante. kalau kecap itu orang-orang pakai kecap ini pakai kecap Gula aren. gula aren ya. Gula aren. Tapi jangan gula aren diapain itu? Jadi gula aren memang kita cairkan saja. Oh, gitu ya. Kemudian kita tambahkan. Akan ada sedikit beda pada saat kita menikmati padu padan ini, di mana ada rasa gurih yang sedikit lebih. Pada saat kita memadu padankan gula aren khas Bogor ini dengan tauco dan sebagainya. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Amardi. Jangan sumpah atas pembinaannya ini dan niat dan terus berkreasi ya Kang Bud. Ya, sampai Menggali hidden gem. Iya, hidden gem. Para pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Mardi tentang keunggulan-keunggulan Resto Kuntala. Inilah toge peranakan yang mungkin hanya satu-satunya di Kota Bogor dari di sini. Gimana rasanya? Enak, kalau saya ukurannya enak. Orang bilang gojek, setiap orang sini mah raos pisan, aji. Silakan Anda berkunjung ke restoran Kencana untuk menikmati beberapa unggulan-unggulan tempo dulu yang disajikan oleh restoran ini. Di samping itu juga ada menu khusus yang penggemarnya ya khusus itu yang non halal itu biasa, dan ini mungkin satu-satunya restoran yang komplit Chinese food dan di sini di Jalur Sudirman. Oke, sampai jumpa kembali dengan konten saya Kang Puniman, dengan channel saya Kang Puniman, dengan konten khusus di Sohor di Bogor. Selamat sore. Dan untuk kelompok-kelompok yang orang-orang lama banyak yang hilang nih. Siapa yang telepon dari narasumber itu ya? Wah, Om Intong juga ada. itu udah nggak ada. Om Siang Tian, Anil Libio.